Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami channel Dewane Duren teman-teman ya. Selamat malam. Hari ini hari Selasa teman-teman ya. Tanggal 7 Desember tahun 2021 ya. Sesuai dengan janji kami bahwa seminggu sekali kita duduk manis di ruang kelas belajar. Nah, topik malam ini teman-teman ya, kami akan berbagi kenapa kami bisa merawat pohon durian seperti yang teman-teman lihat setiap hari di channel YouTube kami Dewane Duren. Ya, kata kuncinya cuma satu teman-teman, fokus. Nah, kata kuncinya cuma satu, kita harus fokus ya, pasang kacamata kuda. Ya, kalau sudah fokus, lihat ke depan, jangan tengok kanan, tengok kiri. Ada temennya tanam apokat, kita ikut. Ada temennya tanam kelengkeng, kita ikut. Tidak boleh begitu teman-teman. Karena apa? Konsentrasi kita akan pecah. Ya, kita harus belajar bagaimana merawat apokat, bagaimana merawat durian, bagaimana kita merawat kelengkeng, merawat satu pohon jenis tanaman durian aja pusing teman-teman. Apalagi kalau jumlah yang kita tanam atau jenis yang kita tanam banyak, ini akan menambah pusing kepala kita. Ya, intinya adalah harus fokus. Ya, ini saya flashback cerita ke masa silam. Artinya masa silam itu ketika kami awal tanam ya. Ketika awal kami tanam teman-teman, kami sudah tahu bahwa kami tidak ingin tengok kanan, tengok kiri. Jadi di jarak tanam di tempat kami itu, karena memang lahan kami tidak luas ya, kita ambil jarak tanam itu hanya 6x6 teman-teman. Tapi 6x6 itu kan juga cukup panjang. Artinya apa? Di sela-selanya ini mau ditanami apa? Ya, waktu itu itu di pikiran ini ada lombok, ya, ada cabai lombok sama ya, tomat dan macam-macam. Tapi akhirnya kami segera sadar bahwa berkebun itu harus fokus. Akhirnya apa teman-teman? Yang muncul di benak kami waktu tengah malam berpikir, bagaimana kalau kami tanam bibit durian, dari bibit nanti kita bisa jual dan hasilnya untuk merawat tanaman kami. Pertanyaannya langsung muncul yang berputar di otak kami, bagaimana cara menjualnya nanti? Ya kan? Bagaimana cara menjualnya? Dan itu terbukti teman-teman. Ketika kami semai bibit ada 3.000 pohon di lahan kami, semua orang berkata kepada kami, apa laku? Jadi ini orang Jawa, opo payu, sopo sing tuku gitu. Itu teman-teman. Tetapi ya, kami punya keyakinan, ya, kamu punya prinsip, kalau ada yang jual, pasti ada yang beli. Kalau kita tanam, pasti akan mendapatkan hasil. Betul nggak teman-teman? Itu jadi kami punya keyakinan bahwa kami nanti bisa menjual. Nah, supaya kami fokus, ya, tanamannya tetap satu jenis durian untuk dibesarkan dan untuk dijual bibit, sama-sama durian teman-teman. Ya, jadi bikinnya cuma satu. Nah, akhirnya di otak kami mulai muter nih berpikir, gimana caranya supaya 3.000 bibit yang kami semai nanti laku. Ya, caranya cuma satu teman-teman. Ya, pohon durian yang kami rawat untuk dibuahkan harus bagus. Itu kata kuncinya. Karena apa? Ketika tanaman kami itu bagus, ya, saya tidak usah
pusing-pusing menjualnya karena orang banyak bertanya kepada kami, ya. Ya, kenapa tanaman duriannya bisa bagus? Di mana bisa membeli bibitnya? Betul nggak teman-teman? Betul. Dan fakta itu akhirnya terjadi. Ya, begitu tanaman kami kita rawat dengan baik, kemudian tumbuh sangat baik dan subur, akhirnya apa? Banyak orang berdatangan ke tempat kami dan membeli bibit, teman-teman. Sampai hari ini teman-teman ya, kami bisa menjual harga bibit mulai 350 sampai 1,5 juta kami bisa jual. Dan kami garansi 6 bulan mati, kami ganti. Dan kami memiliki konsep berbeda dalam menjual bibit. Ya, berbeda. Di video-video kami teman-teman bisa lihat ya, kualitas bibit di tempat kami dan bagaimana cara kami mempersiapkan bibit sejak dini. Kenapa itu kami lakukan dan bisa kami lakukan? Karena kami gitu, sedang berkebun dan prinsip kebun kami tidak ingin pohon durian kami tinggi. Karena itu kami bisa mempersiapkan bibit dengan sangat baik dan berbeda dengan penjual bibit-bibit yang sudah ada lebih dulu. Banyak yang bilang kepada kami, "Om, kok nyeleneh?" Saya tidak nyeleneh, kami hanya ingin tampil beda. Ya, kami hanya ingin tampil beda, teman-teman. Kalau sudah umum biasa. Ya, kalau sudah umum biasa. Tetapi kami mencoba tidak umum. Contoh lagi agak menyimpang, nggak apa-apa kan ya? Ya, banyak sekali pekebun durian menghindari rumput. Kami tidak. Rumput kami pelihara. Ya, kami punya alasan tersendiri dan pernah saya ceritakan di video-video sebelumnya manfaat rumput itu apa. Ya, rumput kami pelihara. Tetapi di sisi lain banyak sekali yang alergi dengan rumput. Itulah perbedaan kami. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang kami buktikan di lapangan. Jadi kami bukan sekedar ngomong teman-teman, tapi kami melakukan pembuktian. Nah, pembuktian itu kita pelajari teman. Dari mana? Ya dari bibit-bibit yang kita tanam 3.000 itu telah kami belajar berkebun teman-teman. Jadi seperti sebuah laboratorium, ya, sebuah laboratorium dari bibit-bibit kecil-kecil itulah kami akan akhirnya mendapatkan ilmu bertanam durian yang benar. Ya, dari bibit-bibit kecil itulah. Jadi bibit-bibit kecil itu di samping memberikan nilai tambah, ya, keilmuan pada kami. Kalau saya jual, ya, bibitnya laku dan uangnya bisa kami pakai untuk merawat pohon durian kami. Ya, di tempat kami ada sekitar 600 sampai 700 bibit dengan harga bervariasi antara 350 sampai 2 juta ada. Ya, itu uangnya untuk biaya operasional sehari-hari, insya Allah sampai per bulan nanti cukup. Dan kami sudah mempersiapkan lahan baru untuk saya tanami bibit-bibit karena kami yakin teman-teman bahwa kalau pohon durian kami itu kami rawat dengan baik dan tumbuh dengan baik, apalagi nanti kalau berbuah, orang akan berbondong-bondong di tempat kami untuk membeli bibit dan meminta kami, ya nggak tahulah nanti jadi seperti apa, ya, jadi advisor atau konsultan kami nggak tahu, ya. Tapi selama ini kami belum pernah berpikir ke arah sana. Seperti kami bikin YouTube ini pun juga kami tidak ingin aneh-aneh. Ada yang bilang Om dimonetasi, kami belum pernah berpikir ke arah sana teman-teman, ya. Karena apa? Kepala kami sudah pusing bagaimana menjaga pertumbuhan durian kami itu tetap baik, ya. Subscriber kami sampai hari ini sudah hampir 2.500, ya. Nggak tahu caranya gimana monetisasi, tapi kami belum pernah berpikir ke arah sana teman-teman, karena tujuan kami utamanya adalah ingin berbagi pada teman-teman, ya. Itu aja. Jadi kami tidak ingin
semacam-macam, nggak tahu kalau nanti. Ya, tetapi kami sampai hari ini belum pernah berpikir untuk mendapatkan sesuatu dari YouTube. Tujuan kami adalah berbagi. Ya, itu aja teman-teman. Nah, dari bibit-bibit itulah teman-teman ya. Akhirnya seperti saya katakan tadi, kami mendapatkan ilmu. Dan ilmu itu kami bagikan kepada teman-teman gratis, nggak usah bayar. Ya, gratis, nggak usah bayar. Ya, biarlah ya. Kami rugi teman-teman ya. Saya kasih tahu teman-teman. Dari bibit 3.000 itu yang hidup hanya separuhnya. 1.600 lah. Artinya apa? Kalau harga bibit itu 15.000 atau 20.000, teman-teman kalikan aja. Berapa uang yang harus kami buang? Ya, belum bibit dongkelan kami yang mati harus kami ganti. Gantinya dari bibit-bibit kami itu. Untungnya teman-teman ya, kami memiliki persediaan bibit yang cukup banyak, jadi bibit akhirnya kami tidak beli. Kalaupun ada yang mati, umur pertumbuhannya kurang bagus, langsung aja cepat-cepat kami ganti. Itu kelebihan kami teman-teman. Ya, kelebihan kami adalah fokus. Ya, baik, oke ya, bagi teman-teman yang ingin ya, atau ada keinginan kerentak dari orang Jawa, ingin berkebun durian, fokus satu aja. Jangan pernah berpikiran, oh saya tanam apokat di sampingnya, oh karena jaraknya terlalu lebar saya bisa tanam kelengkeng. Jangan. Tetapi kalau kelengkeng dan apokat itu sekedar untuk hiburan, ya, untuk hiburan teman-teman ya. Artinya apa? Ya pokoknya saya punya. Bukan dalam jumlah banyak, silakan, nggak apa-apa. Tetapi kalau dikebunkan, teman-teman harus berhitung. Ya, sama-sama merawat, sama-sama susah, sama-sama keluar uang. Kira-kira mana yang bisa menghasilkan lebih banyak? Itulah yang jadi pilihan menurut kami. Ya, tapi itu menurut kami teman-teman. Jadi ini semua terserah teman-teman. Tetapi ya, saya kasih gambaran ya. Menembak satu lampu itu jauh lebih mudah daripada menembak 3 lampu yang jejer. Betul nggak? Itulah fokus. Itulah fokus. Ya. Tidak tolak-tolak, tidak tidak tengok sana, tengok sini. Ya. Nanti ada teman, ayo tanam ini ikut, ayo tanam ini ikut. Akhirnya apa? Duriannya tidak dipelihara. Akhirnya tanaman utamanya jadi merana. Ya, kalau sampai ini terjadi teman-teman, saya jamin nyeselnya berkepanjangan teman-teman, berkepanjangan. Ya, oke teman-teman ya, Yang Maha Kuasa memberi kita telinga 2. Mata 2, mulut 1. Itu sebenarnya ya pelajaran penting bagi kita, bahwa kita harus banyak mendengar, kita harus banyak melihat daripada berbicara. Ya, sekali lagi, fokus itu penting, mendengar itu penting, melihat, mengamati itu penting daripada banyak bicara. Oke teman-teman, itulah ya yang bisa kami bagikan malam ini ya. Sekali lagi, fokus ya, fokus. Salam sukses petani durian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.